Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 2311029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya, yaitu mengenai framework Django, yaitu implementasi aplikasi CRUD sederhana. Pada framework Django ini terdapat pendahuluan terlebih dahulu, yaitu mengenai deskripsi tentang framework Django, mengapa harus menggunakan Django, dia menggunakan arsitektur model seperti apa. Selanjutnya kita membuat persiapan dan pengembangan dan mengimplementasikan CRUD tersebut. Deskripsi framework Django. Django adalah salah satu web framework untuk bahasa pemrograman Python tingkat tinggi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia saat ini. Framework ini dirancang untuk memungkinkan pengembangan aplikasi web yang cepat dan efisien. Django mengikuti filosofi don't repeat yourself, yaitu mendorong pengembang untuk menulis kode yang lebih sedikit dan menghindari duplikasi. Convention over configuration, menyediakan banyak konvensi standar sehingga pengembang tidak perlu melakukan banyak konfigurasi secara manual. Framework Django ini ideal untuk membangun berbagai jenis aplikasi web, mulai dari situs berita kompleks dan platform e-commerce hingga aplikasi sosial dan sistem manajemen konten. Mengapa kita harus menggunakan Django? Yang pertama, karena pengembangannya itu cepat. Django hadir dengan banyak fitur dan komponen siap pakai yang sering disebut sebagai batteries included. Ini mencakup object relation mapper, panel administrasi otomatis, sistem autentikasi pengguna, URL, routingnya, dan sistem templating. Pengembangan dapat fokus pada fitur unik aplikasi daripada membangun ulang fungsionalitas yang dasar. Skalabilitasnya, Django dirancang untuk dapat ditingkatkan skalanya. Banyak situs web besar dan traffic tinggi seperti Instagram, Pinterest dibangun menggunakan framework Django ini. Arsitekturnya yang modular dan kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai teknologi database dan caching memungkinkan Django untuk tumbuh seiring dengan kebutuhan aplikasi. Keamanan, Django juga memprioritaskan keamanan sebagai prioritas utama. Dalam desain Django framework ini memiliki banyak fitur keamanan bawaan seperti SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, dan click checking. Ekosistemnya yang kuat, Django ini memiliki komunitas pengembang yang sangat besar dan aktif di seluruh dunia. Ini berarti ada banyak dokumentasi, tutorial, forum, dan third-party package yang tersedia untuk membantu pengembangan memecahkan masalah atau menambahkan fungsionalitas tambahan dengan cepat. Ini dia arsitektur model yang digunakan oleh framework Django, yaitu MTV. Dia tidak seperti pada framework biasanya yang itu MCV, teman-teman ya. Model controller view. Di framework Django ini dia memakai MTV, yaitu model template view. Model adalah representasi data aplikasi. Model mendefinisikan struktur data, hubungan antar data, dan perilaku data. Pada framework Django ini, model adalah kelas Python yang berinteraksi langsung dengan database melalui object relational mapper bawaan. View, kita ke template dulu. Template adalah lapisan presentasi aplikasi yang bertanggung jawab untuk menyajikan data yang diterima dari view dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna, biasanya memakai HTML, CSS, dan JavaScript. Django juga memiliki sistem templatingnya sendiri. Misalnya view bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis di aplikasi yang menerima permintaan HTTP dari pengguna, berinteraksi dengan model untuk mengambil atau memanipulasi data, dan kemudian meneruskan data tersebut ke template untuk disajikan. Dalam konteks MVC tradisional, view pada Django bertindak sebagai controller. Instalasi dan persiapan lingkungan. Persyaratan yang harus kita lakukan sebelum menginstalasi Django, pastikan sistem operasi telah terinstall Python versi 3.8 atau lebih dari itu. Karena pada umumnya Python datang dengan pip, yaitu package installer for Python, yang akan digunakan mengelola paket-paket yang ada dalam
Python tersebut. Pentingnya virtual environment. Virtual environment berfungsi untuk mengisolasi dependensi proyek sehingga setiap proyek memiliki set pustaka dan paket Python-nya sendiri tanpa mengganggu atau terganggu oleh proyek lain di sistem yang sama. Di sebelah sini terdapat langkah-langkahnya teman-teman ya. Kalian bisa ikutin atau ada di bagian paper saya. Membuat dan mengelola proyek pada framework Django. Membuat proyek Django. Proyek Django adalah wadah untuk seluruh konfigurasi dan aplikasi. Sebuah proyek dapat berisi satu atau lebih dari aplikasi. Seperti ini. Memakai base atau di shell Windows kalian, Django admin start project, my project. Struktur direktori data yang mencakup my project, direktur konfigurasi utama, manage.py, command line utility untuk berinteraksi dengan proyek tersebut, fungsi manage.py. File manage.py adalah skrip utama untuk menjalankan berbagai perintah administratif seperti Python manage.py run server untuk menyalakan server, Python manage.py startup memulai aplikasi yang kita punya, nama aplikasinya, Python manage make migration membuat migrasi, Python manage.py migrate itu untuk memigrate database tersebut, Python manage.py create super user itu untuk membuat user admin. Membuat aplikasi Django. Aplikasi adalah modul mandiri yang menangani fungsionalitas tertentu dalam sebuah proyek. Kita akan di paper saya kita akan membuat kursus dana itu items. Kita akan membuat Python manage.py startups items. Setelah aplikasi dibuat perlu didaftarkan dalam installed app di setting.py. Kalian bisa cek nanti di paper saya teman-teman. Routing dan URL configuration pada framework Django. Konsep dasar routing URL. Sistem routing URL adalah inti dari bagaimana Django memproses permintaan web. Django menggunakan pola URL untuk mencocokkan URL yang diminta pengguna dengan fungsi view yang sesuai. Baris path items includes, berarti setiap URL yang dimulai dengan items akan diteruskan ke items urls.py. Konfigurasi URL aplikasi. Ini codingannya teman-teman pada aplikasi items di URL-nya urls.py. Selanjutnya ada view dan template. View adalah fungsi atau kelas Python yang menerima objek HTTP request sebagai parameter yang mengembalikan objek HTTP respon. Mereka berisi logika bisnis utama aplikasi termasuk interaksi dengan model, database, dan pemilihan template untuk dirender. Dalam aplikasi items, kami mengimplementasikan 5 view utama untuk mendukung operasi CRUD. Item list untuk mengambil semua objek pada item. Item create yaitu membuat item baru. Item detail itu mengambil satu objek item untuk melihat informasi dari item tersebut. Item update memperbarui menangani pembaruan item delete menghapus item tersebut atau sebuah item. Template adalah file HTML yang digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna. Django menggunakan Django Template Language DTL yang memungkinkan penulisan logika, presentasi sederhana, dan akses ke variabel yang dikirim dari view. Kami membuat 4 template utama untuk operasi CRUD saya sih lebih tepatnya. Ada item list.html, item form, item detail, item confirm delete, menghapus item yang sesuai dengan logika yang ada di sebelah sini, views. Contohnya ini ya teman-teman, dari item listnya, item ini contoh CRUD-nya. Operasi create membuat data baru. Operasi membuat data baru ditangani oleh view, create, dan template item from HTML. Get itu untuk menampilkan item form yang kosong. Post penerima data form, validasi, dan simpan. Redirect ke daftar item setelah berhasil.
Operasi read atau membaca data. Membaca semua item, view item list dengan item objects al atau semua item. Membaca detail item, view item detail dengan get object or 404. Operasi update memperbarui data. Operasi memperbarui data ditangani oleh view item update dan template item form HTML. Ada get untuk menampilkan item form yang sudah diisi dengan data item, post menerima data baru, validasi dan sifat perubahan, redirect ke retail item setelah berhasil. Operasi delete. Pada operasi menghapus data ditangani oleh view item delete dan template item confirm delete. Yang dimana ada get itu menampilkan halaman konfirmasi penghapusan, post menjalankan item delete untuk menghapus objek dari item tersebut, redirect ke daftar item setelah berhasil terhapus. Implementasi CRUD dalam aplikasi, membuat model dan migrasi. Definisikan model item models.py lalu dan buatkan terapkan migrasi database-nya. Seperti teman-teman, Python manage .py membuat migration items Python di aplikasi items Python manage .py migrate ini membuat migrasi dari di items Python itu. Implementasi view dan form, buat item form di forms.py dan implementasikan 5 view utama di view.py untuk menangani operasi CRUD. Buat template HTML, item list yang sudah kita buat, item list, item form, item detail, dan item confirm delete. Itu keempat, konfigurasi URL. Definisikan pola URL di urls.py untuk memetakan URL ke view yang sesuai yang sudah kita buat template-nya ya teman-teman, termasuk parameter dinamis seperti int nih pk. Jadi kesimpulannya, Django sebagai web framework yang efisien dan aman. Django itu terbukti merupakan web framework Python yang sangat handal untuk pengembangan web yang cepat dan efisien dengan filosofi don't repeat yourself dan pendekatan barriers in include. Django secara signifikan mempercepat proses pembangunan aplikasi dengan menyediakan fitur-fitur penting tanpa harus mengulanginya lagi. Penerapan arsitektur MTV yang terstruktur. Django mengadopsi pola arsitektur model template view yang mendorong pemisahan tanggung jawab yang jelas. Struktur ini hanya membuat kode lebih terorganisir dan mudah dipelihara, tapi juga meningkatkan skalabilitas aplikasi. Implementasi CRUD yang sederhana dan efektif melalui proyek aplikasi yang telah kita buat, yaitu membuat items sederhana. Tadi tunjukkan bahwa operasi CRUD dapat diimplementasikan dengan mudah dan efektif di framework Django ini. Pemanfaatan Django, sistem routing URL, views, forms, dan template bekerja secara sinergis untuk menyediakan fungsionalitas manajemen data yang lengkap. Django adalah solusi yang kuat, aman, dan efisien bagi pengembangan yang menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun aplikasi web yang kompleks dengan cepat, didukung oleh ekosistem yang sangat luas dan komunitas yang aktif pada framework Django ini. Ya, sekian, terima kasih presentasi saya. Apabila ada kata yang belibet, salah kata, salah ucapan, mohon maaf atas kesalahan tersebut. Saya Adrian Ramdhani pamit menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.